Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pertolonganku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Penuhilah kami dengan firman-Mu, dengan renungan hari ini ya Bapa. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita hingga saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan renungan kembali. Renungan saat ini berjudul Doa Mendatangkan Kehendak Allah. Berangkat dari Efesus 6 ayat 14 sampai 20. Kita mulai renungannya demikian. Apa yang dimaksud dengan doa? Mengapa berdoa? Apa syarat doa? Apa manfaat doa? Bagaimana caranya berdoa? Doa adalah hubungan timbal balik dengan Tuhan. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa artinya berbicara dengan Tuhan. Berdoa untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan berdoa akan mendapatkan kekuatan, petunjuk, dan pemulihan dari Tuhan. Ketika berdoa,
hendaknya dilakukan dengan setulus hati, dari kerendahan hati dan ketenangan jiwa. Tuhan sering berbicara kepada setiap orang ketika berdoa. Pada prinsipnya, dengan berdoa, setiap orang hendaknya mencocokkan keinginannya pada kehendak Tuhan. Doa bukan untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Setiap orang yang berdoa hendaknya menyadari jika permohonannya dikabulkan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi ketika harapan kita belum dikabulkan oleh Tuhan, hendaknya kita lebih bersyukur karena Tuhan lebih mengetahui siapa kita dan apa kebutuhan kita berdasarkan kehendaknya. Seringkali kita sebagai manusia kurang memahami apa yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa dan negara kita. Tetapi Tuhan Maha Tahu, tentu saja lebih mengetahui yang terbaik untuk kita. Karena itu, berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan atas apa yang kita upayakan. Kita mempersilakan Tuhan melakukan segala sesuatu atas apa yang telah kita upayakan. Pada teks ini, Paulus berpesan kepada jemaat yang terdapat di Efesus beberapa poin diantaranya. Yang pertama, supaya kita berdiri tegap, bagaikan prajurit yang sedang mengarahkan pandangannya ke depan, tidak tergoda dengan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Tidak diperlihatkan indikasi tubuh yang goyah, tetapi ia teguh, ia kuat, ia berdiri di atas batu karang yang teguh, yang tidak digoyahkan. Itulah yang dimaksud dengan berdiri tegap di hadapan Tuhan dan tidak membungkukkan diri kepada hal-hal yang menggoda atau kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Pada zaman dahulu, orang-orang sering menyelipkan ajimatnya pada ikat pinggang. Dengan ajimat tersebut, dia percaya dalam melakukan segala sesuatu, dia akan tertolong. Dengan menyelipkan ajimat pada ikat pinggangnya, ia akan memiliki keyakinan untuk mendapat kekuatan ekstra daripada biasanya. Hal ini tentu saja tidak benar. Pada jemaat Efesus, Paulus berpesan untuk berikat pinggangkan kebenaran, untuk memperkokoh penampilan, kelengkapan yang akan dibawa, dan memfokuskan perjalanan seseorang, hendaknya mengikat pinggangnya dengan kebenaran. Bukan dengan ketakutan atau kepura-puraan, dan atau dengan kebencian. Orang yang seperti ini tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi permasalahan dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, berbaju cirahkan keadilan.
peluru berjenis hoaks, fitnah, kebencian tidak akan menembus baju jirah keadilan, karena keadilan adalah pondasi yang sangat kokoh untuk menjalankan hidup damai dengan setiap orang. Mengusik keadilan berarti mengundang permasalahan-permasalahan berat dalam menjalani kehidupan secara bersama-sama. Dengan berlaku adil dapat menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat bagi setiap orang atau suku atau etnis dan atau masyarakat global. Keempat, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Kristus. Memberitakan Injil artinya menyampaikan kabar gembira bagi setiap orang. Dengan berbasis teknologi canggih saat ini, terdapat capaian-capaian manusia yang belum pernah digapai pada masa-masa sebelumnya. Dengan teknologi, manusia dapat lebih mudah, lebih cepat, lebih ekonomis, dan lebih produktif dalam menggapai apa yang diharapkan. Dalam keadaan seperti itu, terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan manusia. Apakah itu? Membebaskan diri dari hukuman kekal akibat dosa yang dilakukannya. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman karena dosa yang dilakukannya. Tidak ada manusia berdosa yang dapat mencari jalan keluar dari hukuman karena dosa yang dilakukannya. Untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, menjadi tumbal bagi setiap manusia berdosa. Dengan percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Inilah Injil yang harus disampaikan kepada orang lain, menyampaikannya dengan cara-cara yang menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Yang kelima, dalam segala keadaan harus menggunakan perisai iman. Perisai adalah alat untuk melindungi tubuh kita dari musuh. Biasanya perisai dipegang oleh tangan kiri dan tombak pada tangan kanan. Perisai iman adalah pelindung orang-orang percaya dari berbagai persoalan kehidupan. Yang keenam adalah ketopong keselamatan. Ketopong adalah pelindung kepala dan sebagian wajah. Kepala adalah bagian tubuh yang membutuhkan perlindungan yang sangat penting dibandingkan anggota tubuh lainnya. Hal itulah yang menyebabkan disebut sebagai ketopong keselamatan. Ketujuh, pedang roh. Yang dimaksud dengan pedang roh adalah firman Tuhan. Pedang ini begitu tajam untuk mengukir berbagai segi kehidupan supaya semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara berdiri dengan tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Kristus. Dalam segala keadaan harus menggunakan perisai iman, menggunakan ketopong keselamatan, dan pedang roh adalah lambang kekuatan yang daripada Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan yang penting yang patut dihayati, kapan Allah memberikan kekuatan ini
kepada setiap orang yang mengharapkannya? Kapan acara serah terima kekuatan-kekuatan tersebut dari Allah kepada manusia yang berharap kepadanya? Kita patut mendengar secara bersama dengan sungguh-sungguh acara serah terima kekuatan yang daripada Allah yang akan diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya dilaksanakan ketika kita di dalam berdoa. Tuhan memberikan kekuatannya kepada setiap orang yang mengharapkannya hanyalah pada saat berdoa. Hal inilah sangat jelas terlihat pada ayat yang ke-17 dan 18 demikian. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh dalam doa dan permohonan. Doa adalah acara serah terima kekuatan yang daripada Tuhan bagi setiap orang yang mengharapkannya. Seperti disampaikan pada ayat 18. Karena itu, berdoalah setiap waktu untuk menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Hanya dengan berdoa kita memperoleh kekuatan. Hanya dengan berdoa berdasarkan iman, segala permohonan kita bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Inilah inti renungan yang perlu kita lakukan pada saat ini. Selamat merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada renungan yang berikut. Dan sebelum renungan ini kita tutup, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar saat ini, dan biarlah firman yang telah kami dengar menjadi landasan bagi kami untuk melaksanakan renungan dalam menjalani kehidupan kami pada hari-hari berikutnya. Kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memberikan perlengkapan kekuatan iman kepada kami, dan kami akan menerimanya di dalam doa dan permohonan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami, kuatkan kami, sehingga kami dapat mempengaruhi kehidupan kami, mendorong hidup kami untuk berdoa secara disiplin dan terus-menerus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.